Perkenalkan, nama saya Fail, Stambuk 421-22029. Baik, ini saya akan membacakan buletin saya, yaitu negara Indonesia. Data geografis adalah data suatu daerah dilihat dari kenyataannya. Bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Data geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, geografis, dan sosial budaya. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Agama di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama. Dalam sensus resmi yang dilirik oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2001, penduduk Indonesia berjumlah 273,32 juta jiwa dengan 86,93% Indonesia beragama Islam, 10,50% Kristen, 7,47% Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik, 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,3% agama lainnya. Artinya, setiap 100 jiwa penduduk usia produktif mencakup sebanyak 44,45 jiwa penduduk usia tidak produktif. Nilai kultural bangsa Indonesia akan berbeda dengan nilai kultural bangsa asing karena kepribadian masyarakatnya juga berbeda. Perbedaan nilai kultural tersebut yang mendasari terancamnya eksistensi kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia dapat bertahan dengan masyarakat yang memegang teguh nilai kultural. Jika masyarakat lebih mengikuti nilai kultural asing, maka mereka akan lebih tertarik juga dengan kebudayaan asing yang merupakan wujud dari nilai tersebut. Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam karena penduduknya heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerah normal. Nilai dan tradisi masyarakat Indonesia masih berlaku hingga kini. Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwia, Stambuk A42122210. Di sini saya akan membacakan buletin yang mengenai negara Vietnam. Langsung saja, Vietnam adalah salah satu negara Asia Tenggara dengan wilayah di semenanjung Indochina. Negara ini merupakan salah satu anggota ASEAN. Vietnam resmi bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Sama seperti sebagian besar negara anggota ASEAN lainnya, Vietnam memiliki sejarah panjang dan pernah dijajah oleh bangsa lain. Prancis tercatat pernah menjajah Vietnam sejak tahun 1858. Setelah Vietnam menyatakan kemerdekaan pada 2 September 1945, setelah Perang Dunia Kedua, Prancis tetap memegang kendali di negara ini. Baik, itulah sedikit mengenai negara Vietnam dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram, Stambuk A42122065. Di sini saya akan menjelaskan buletin dari negara Laos. Ya, baik, langsung saja. Negara Laos adalah negara republik yang berdaulat dan sebuah negara yang terkurung di daratan di Asia Tenggara, terletak di timur laut dari Thailand serta dari barat Vietnam. Laos mencakup 2.306.800 km persegi di pusat laut semenanjung Asia Tenggara, serta dikelilingi oleh Kamboja, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. Sekitar 70% dari area geografi terdiri dari gugusan pegunungan, dataran tinggi plato, dan sungai-sungai. Kemudian
Laos merupakan salah satu dari 5 negara komunis yang ada di dunia. Laos wilayahnya sekitar 23.600 km dan jumlah penduduk sekitar 6,6 juta jiwa. Bergabung dengan ASEAN sejak tahun 1997, tetapi negara yang keturunan terkurung dataran ini baru membuka diri seluas-luasnya dengan negara lain pada tahun 2004. Langkah pertama yang diambil Laos dalam ASEAN serta mengizinkan perusahaan asing mentransfer keuntungan keluar Laos. Investor asing juga diizinkan mendirikan perusahaan dengan modal murni atau patungan. Pemerintah Laos bahkan tidak memungut pajak terhadap perusahaan asing untuk 5 tahun pertama bisnis di negara Laos. Ya, kondisi yang pertama adalah kondisi kultural dari negara Laos. Di Laos masyarakat lebih memilih kolektivisme daripada individualisme. Mereka berbagi tanggung jawab yang sama dalam tugas-tugas komunitas. Membangun sekolah setempat atau rumah seorang menghasilkan kontribusi antusias dari seluruh lingkungan sekitar. Dalam beberapa hal, masyarakat Laos tidak bersifat kolektif seperti negara-negara tetangga di Asia Timur lainnya karena Laos memiliki hingga 65 etnis minoritas. Masing-masing etnis memiliki identitas dan bahasanya sendiri. Selain itu, filosofi agama Buddha, setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, juga menjadikan masyarakat Laos tidak perlu kolektivisme. Filosofi ini menguntungkan orang-orang untuk menempuh jalannya sendiri dan tidak mencampuri urusan orang lain. Wewenang sejalan dengan usia atau senioritas, posisi atau status. Orang Laos mempunyai tingkat hierarki yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, junior selalu menunjukkan rasa hormat dan patuh kepada senior. Junior selalu perilaku seperti ini dianggap jujur, bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengadilan biasanya dilakukan dari atas ke bawah. Ya, baik. Kemudian ada nilai sosial di negara Laos. Negara Laos mendapat julukan sebagai negeri sejuta gajah. Negara satu ini berada di semenanjung Indochina dengan topografi gunung serta hutan yang lebat. Laos mempunyai puncak gunung paling tinggi yaitu Gunung Pho Bia yang kurang lebih mencapai 2,820 meter. Di bagian timur Laos terdapat pegunungan Cordillera Annam yang sebagian besarnya merupakan batas fisik Laos dengan Vietnam, sedangkan di bagian barat Laos terdapat aliran sungai Mekong yang sebagian besarnya membatasi Laos dan Thailand. Iklim yang ada di negara Laos adalah tropis dengan suhu rata-rata 26-28 derajat Celcius. Musim hujan terdapat pada bulan Mei sampai November dengan curah hujan rata-rata 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Baik, kemudian ada kondisi ekonomi Laos. Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat selama 2 dekade terakhir dengan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata tahunan yang tinggi, Republik Demokratik Rakyat Laos atau PDR masih menjadi salah satu negara kurang berkembang di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi di masa lalu terutama didorong oleh sumber daya alam, khususnya pertambangan, pembangkit listrik tenaga air, dan kehutanan yang tidak menghasilkan lapangan kerja banyak
sebanyak yang diperkirakan. Pandemi COVID-19 yang terjadi baru-baru ini juga berdampak buruk pada usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan sebagian besar perusahaan dan usaha yang dimiliki oleh perempuan. Sektor pariwisata dan kerajinan tangan termasuk yang paling terkena dampaknya pada COVID-19 yang baru-baru ini terjadi. Ya baik, itulah sedikit dari penjelasan buletin dari negara Laos. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwi Renata dengan stambuk A42122192. Di sini saya akan membacakan atau membuat buletin tentang tugas kelompok kami, yaitu negara Singapura. Singapura merupakan negara kota pulau yang kecil dan dijadikan kota di Asia Tenggara, terletak antara Malaysia dan Indonesia. Daerah daratan 692,7 km dan 193 km garis pantainya. Terpisah dari Indonesia oleh Selat Singapura, dari Malaysia oleh Selat Johor. Kondisi demografi negara Singapura. Populasi Singapura sendiri terdiri atas warga negara dan penduduk tetap berjumlah 4,7 juta atau meningkat dari 3.099 dari bulan Juni 2021 lalu. Sedangkan mereka masuk dalam kategori bukan penduduk berjumlah 1,5 juta. Singapura adalah negara dengan identitasnya sendiri, keberagaman etnis dan agama melebur tanpa celah dalam interaksi sosial, dalam makanan dan penanda. Kawasan Katalayihan, koki sekaligus pendiri restoran bintang Michelin. Walau berbeda-beda negara, Singapura berbagi kesamaan ciri khas dan kesamaan berbicara. Nilai-nilai yang dibagikan dan menerima orang-orang dari berbagai latar belakang. Nilai sosial. Nilai sosial negara Singapura dapat dilihat dari perkembangan penduduknya. Singapura merupakan negara pulau di semenanjung Malaka. Negara yang dijuluki Telunjuk ini terpisah dari Kepulauan Riau oleh Selat Singapura di selatan. Agama yang dianut rakyat Singapura adalah Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Bahasa yang digunakan berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Singapura memiliki makanan khas hasil perpaduan antara komunitas seperti roti, prata, sederhana hingga kari, nasi ayam, Hainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NIM A42122198. Di sini saya akan membacakan buletin saya yang itu berkawasan Asia Tenggara. Laos. Laos dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos. Bahasa Lao adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Dari abad ke-14 hingga abad ke-18, negara ini disebut Langsang atau Negeri Seribu Gajah. Kondisi geografis di negara Laos. Laos adalah negara republik berdaulat dan sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, terletak di timur laut dari Thailand serta barat dari Vietnam. Laos mencakup 236 sampai 800 km persegi di pusat semenanjung Asia Tenggara, serta dikelilingi oleh Kamboja, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand. Vietnam, sekitar 70% dari area geografisnya terdiri dari gugusan pegunungan, dataran tinggi, plato, dan sungai-sungai.
Kondisi demografi di negara Laos tentang populasi termasuk karakteristik seperti usia, jenis kelamin, ras, agama, pendapat, dan faktor lainnya. Nilai sosial, prinsip atau keyakinan dianggap penting oleh suatu masyarakat dalam mengatur interaksi dan hubungan antar individu. Nilai ini sangat penting mencapai hal seperti kejujuran, serta sama penghargaan terhadap sesama, kesetiaan dan penghargaan terhadap otoritas atau hierarki. Di negara Laos, perkembangan pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, perubahan sosial, dan kebutuhan pasar kerja. Fokus pada inovasi, peningkatan aksesibilitas, kurikulum yang relevan, dan meningkatkan kualitas pengajaran adalah beberapa hal yang sering menjadi sorotan dan memperbaiki sistem pendidikan. Kultural, merujuk pada keyakinan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat, mencakup segala sesuatu mulai dari adat istiadat, tradisi, kepercayaan, seni, hingga bahasa yang membentuk identitas dan kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NIM A42122198. Di sini saya akan membacakan buletin saya yang itu berkawasan Asia Tenggara. Laos dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos. Bahasa Lao adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Dari abad ke-14 hingga abad ke-18, negara ini disebut Langsang atau Negeri Seribu Gajah. Kondisi geografis di negara Laos. Laos adalah negara republik berdaulat dan sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, terletak di timur laut dari Thailand serta barat dari Vietnam. Laos mencakup 236 sampai 800 km persegi di pusat semenanjung Asia Tenggara, serta dikelilingi oleh Kamboja, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand. Vietnam, sekitar 70% dari area geografisnya terdiri dari gugusan pegunungan, dataran tinggi, plato, dan sungai-sungai. Kondisi demografi di negara Laos tentang populasi termasuk karakteristik seperti usia, jenis kelamin, ras, agama, pendapat, dan faktor lainnya. Nilai sosial, prinsip atau keyakinan dianggap penting oleh suatu masyarakat dalam mengatur interaksi dan hubungan antar individu. Nilai ini sangat penting mencapai hal seperti kejujuran, serta sama penghargaan terhadap sesama, kesetiaan, dan penghargaan terhadap otoritas atau hierarki. Di negara Laos, perkembangan pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, perubahan sosial, dan kebutuhan pasar kerja. Fokus pada inovasi, peningkatan aksesibilitas, kurikulum yang relevan, dan meningkatkan kualitas pengajaran adalah beberapa hal yang sering menjadi sorotan dan memperbaiki sistem pendidikan. Kultural, merujuk pada keyakinan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat, mencakup segala sesuatu mulai dari adat istiadat, tradisi, kepercayaan, seni, hingga bahasa yang membentuk identitas dan kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.